Gengs, gue lanjutin lagi nih ya cerita dari part 1 kemarin tentang pengajian terlarang zaman gue kuliah tahun 98. Terakhir gue ceritakan gue diajak Mawar nih ya pergi berdua ke tempat pengajiannya dia. Kita naik bis tuh, menurut Mawar kan tempatnya deket dari kampus, jadi cuma sekitar 10 menit lah gitu ya naik bis. Terus dia memberhentikan bisnya di sebuah gang. Masuk kita ke sebuah rumahnya itu sederhana. Jadi tipikal rumah perumnas gitu ya, 3 petak yang pagarnya itu pagar kecil. Jadi tipe-tipe rumah lama. Nah gue masuk, gue ngikutin aja ya di belakangnya Mawar. Dan gue kaget kok sepi. Bayangan gue kan ada orang ya, udah ada beberapa orang yang datang, namanya juga pengajian gitu. Rumahnya tuh nggak ada kursi sofa, kursi tamu gitu nggak ada, jadi cuman karpet aja. Ada banyak rak-rak buku gitu ya, buku-buku, dan ada papan tulis. Ya kan guru yang ngajar udah ada di situ tuh. Ya gue dikenalin ya, gue lupa lah dia namanya siapa. Kalau dari penampilannya sih kelihatannya sih umur-umur 30 gitu ya. Terus kata guru ngajinya, yaudah yuk kita mulai aja. Iya, terus gue duduk kan. Yang gue heran, Mawar tuh nggak mau duduk di sebelah gue, dia di belakang gue. Gue suruh duduk di sebelah gue kan, dia tetap nggak mau. Yaudah nih akhirnya pengajiannya dimulai. Nah ini nih di sini nih triknya mereka, cara mereka merekrut anggota baru gitu ya. Dia mulai nih ceramahnya. Dia tuh ceramahnya tuh dimulai dari cerita Nabi gitu ya, Nabi Muhammad SAW. Dari kelahirannya, silsilahnya, sampai kisah perjuangannya, dan kisah penyebaran agamanya gitu. Dan gue akui si bapak ini ceritanya tuh pinter banget. Jadi kayak storyteller aja gitu. Ya ceritanya tuh kayak dongeng, dan gue dibuat terhanyut. Gue seneng dengernya, dan intinya gue terhanyut lah di dalam cerita itu. Begitu menceritakan tentang perjuangan Nabi, dan perjuangan tersebut dilanjutkan oleh para sahabat, lalu begitu sampai di Indonesia oleh ini dan itu gitu ya, dia menyebutkan tokoh-tokoh gitu ya, dan dia berkata sampai sekarang perjuangan itu masih tetap berlangsung, dan sebagai generasi muda kita wajib meneruskannya sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap agama dan Rasulnya. Lalu si bapak itu menceritakan kisah perjuangan Nabi dalam bentuk perang, ini perang itulah gitu ya. Ada yang harus bersembunyi juga. Aduh gue gak ngerti deh waktu itu gimana ceritanya. Terus dia juga bilang sama seperti perjuangan bangsa kita dalam melawan penjajah pada saat itu. Bentuk cinta kita terhadap negara itu adalah melawan penjajah gitu. Walaupun senjata kita dulu itu sangat terbatas, kata dia, dan harus melewati gorong-gorong di bawah tanah, sembunyi-sembunyi. Intinya tuh sampai seperti itulah bentuk perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, saking cintanya terhadap negara. Apalagi cinta terhadap agama ya, seharusnya kan cinta terhadap agama itu lebih besar dibandingkan cinta kita terhadap negara, gitu kata dia. Dan akhirnya dia bertanya lagi ke gue, kamu cinta gak dengan agama kamu gitu? Kan gue bingung ya, gue kan jawabnya iya. Kamu cinta gak dengan nabi kamu? Iya gitu. Apa yang akan kamu lakukan untuk agama kamu sebagai bentuk rasa cinta kamu terhadap agama dan rasulnya gitu? Hah? Terus gue akhirnya bingung. Dan wajahnya yang tadinya ada senyum, dia jadi kayak serius gitu ngomongnya ke gue. Ternyata itu pertanyaan yang sangat dia tuntut jawabannya. Terus dia bilang gini lagi, kalau misalnya kamu bener-bener cinta sama agama kamu, misalkan nih rasa cinta kamu itu kamu wakilkan dengan uang, berapa nominal yang bisa kamu keluarkan demi membela agama kamu? Jadi si bapak ini tuh menggali apa yang ada di dalam diri gue gitu. Rasa cinta, rasa bela tanah air, bela agama dan Rasul, yang gitu-gitu. Intinya tuh seberapa besar sih pembelaan gue terhadap sesuatu yang sangat gue cintai gitulah. Karena gue kebingungan dan gue diem aja, Mawar nyolek gue nih di belakang. Baik ditanyain tuh gitu. Terus gue kan berbisik ya ke Mawar, gue harus jawab apa? Ya udah, lu jawab aja, sebut aja angkanya berapa. Gue mikir kan, karena saat itu gue merasa gue gak bisa asal-asalan nyebut angka gitu. Karena dari angka itu tuh sepertinya janji, seperti ikrar gitu. Dan gue masih diem aja.
Pada saat gue berbisik ke belakang gitu ya, karena Mawar ada di belakang gue, itu gue melihat ternyata di belakang gue itu, di sekitaran Mawar itu udah banyak orang yang berpenampilan sama nih sama Mawar, ada laki ada perempuan, jadi dia menggerumbul lah gitu. Kalau yang cowok-cowok tuh pakai baju koko, pakai celana panjang, ada yang pakai sarung juga. Kelihatannya sih seperti anak-anak pengajian pada umumnya aja. Saat itu tuh vibes-nya gue merasa gue tuh seakan-akan seperti dikepung, gue sedang diinterogasi lah gitu, dan di belakang gue udah banyak yang nungguin, kayak mau dieksekusi perasaan gue. Dan iya, gue ngerasa deg-degan, gue takut, dan tersadar banget bahwa Mawar gak bisa nolong gue. Saat itu gue merasa sendirian, gengs. Saat itu otak gue tuh dengan cepat menganalisa apa yang terjadi dari gue ketemu Mawar sampai gue berada di tempat itu, diinterogasi, ditanya-tanyain. Gue denger si bapak itu tuh manggil seseorang lah ya di belakangnya Mawar. Yang jelas tuh di belakang gue memberikan sebuah buku catatan gitu, sepertinya ya buku tulis ke si bapak itulah. Kemudian gue diperlihatkan isi buku itu sama si bapak itu. Isinya tuh ada nama-nama dan nominal uang gitu loh. Mungkin si bapak itu ingin menunjukkan ke gue untuk dijadikan inspirasi nih angka-angka ini. Karena kan gue belum nyebut angka tuh ya. Dan gue lumayan terkejut juga, angka-angka yang tertulis di situ tuh nggak kaleng-kaleng gitu. Untuk ukuran di situ rata-rata anak-anak yang seusia gue ya, anak kampus usia 19-20 tahun, itu uangnya tuh nggak kecil gitu, ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan, dan gue tuh cuman berpikir aja itu mereka dapat duit itu tuh dari mana gitu loh. Akhirnya gue mendapatkan pemahaman ini, kalau gue nggak nyebut angka, gue nggak akan bisa keluar dari situ, karena tuh si bapak itu tuh kelihatannya maksa banget. Ya udah, akhirnya gue ngasal aja lah sebut angka. Kalau nggak salah gue nyebut angka tuh 300.000 ya, gue juga lupa banget. Anggap aja segitulah ya angkanya. Terus dia nagih nih duitnya, mana uangnya, bawa nggak kamu gitu ya. Gue bilang gue nggak bawa uang, karena gue kesini tuh mendadak diajak sama si Mawar. Terus dia bilang, kamu sekarang bawa uangnya berapa? Jadi tuh seperti gue tuh dimintain DP lah gitu. Gue bilang gue nggak bawa uang, saya tuh cuman bawa uang untuk ongkos. Akhirnya gue punya akal nih, gini aja pak, saya pulang dulu deh, saya minta sama orang tua saya, karena kan yang punya duit orang tua saya nggak punya. Dan dia tuh agak berpikir lama juga ya, dia menimbang-nimbang. Akhirnya dia jawab, ya udah kamu balik lagi ke sini jam berapa? Nggak tahu pak, kira-kira habis maghrib atau habis isya bisa nggak? Gue bilang aja bisa. Saat itu dia tuh mukanya nggak memperlihatkan dia percaya sama gue, dan gue juga nggak bisa nakal karena gue kepengen banget gue keluar dari tempat itu karena gue merasa terancam ya. Gue harus men-setting wajah gue, ekspresi wajah gue bahwa gue itu tertarik dengan pengajian itu, dan gue bener-bener akan balik lagi ke situ. Padahal aslinya gue tuh ketakutan banget, parah, gila, takut. Gue lanjutin ya di part 3.